Oke, kita akan membahas simpangan rata-rata kali ini ya, baik itu untuk data tunggal maupun data kelompok ya, khususnya data berdistribusi frekuensi. Nah, simbolnya sendiri adalah SR. Untuk data tunggal rumusnya apa? SR sama dengan sigma ya, sigma harga mutlak XI kurang X bar per N. Di mana XI ini adalah data-datanya sendiri ya. Kemudian X bar itu adalah mean rata-rata, N-nya adalah banyak datanya. Ya. Sedangkan data kelompok rumusnya SR sama dengan sigma FI kali harga mutlak XI kurang X bar per sigma FI. Nah ini ya, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke soal lebih bagusnya ya. Saya sudah siapkan soal yang pertama untuk data tunggal terlebih dahulu. Nah ini untuk data tunggal, datanya 2, 3, 6, 8, 11. Ya, saya ingatkan kembali bahwa rumus simpangan rata-rata untuk data tunggal kan sigma harga mutlak XI kurang X bar per N ya. Oke. Jadi untuk XI sendiri sudah diketahui kan, data pertama 2, data kedua 3, data ketiga 6, data keempat 8, data kelima 11. Sedangkan N banyak datanya sudah diketahui juga 5. Nah, yang belum diketahui ini adalah X barnya atau rata-ratanya. Sehingga kita harus cari terlebih dahulu ya. X bar, nah ini kan jumlah data per banyak data nih. Langsung aja ya, 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11. Per berapa? Per banyak datanya adalah 5. Tinggal dijumlahkan berapa nih ya? 2 tambah 3, 5 tambah 6, 11 tambah 8, 19 tambah 11 adalah 30 ya. Kita bagi 5 hasilnya adalah 6. Nah, rata-ratanya diperoleh adalah 6, sebesar 6 ya. Nah, sekarang baru bisa mencari simpangan rata-ratanya ya. Oke. Nah, ini kalau berkaitan dengan sigma, jadi itu bentuk penjumlahan ya. Bentuk penjumlahan dari siapa? Dari rumusnya nih ya. Dari harga mutlak XI min X bar. Jadi kita buat nih harga mutlak XI min X bar. XI di sini berjalan sesuai dengan indeksnya ya. Ada banyak datanya ada 5, berarti dari X1 dulu. X1-nya kan 2 ya. Dikurangi X bar-nya kan tetap selalu konstan ya. Tetap 6 ya. Nah, ditambahkan lagi dengan harga mutlak siapa? Lanjut ke data yang kedua. 3 dikurangi dengan lagi-lagi rata-ratanya adalah 6 ya. Ditambahkan harga mutlak ya. Begitu seterusnya sampai datanya habis. Ya, ada data ketiga ada 6 dikurangi rata-ratanya 6 ditambah harga mutlak 8 dikurangi 6 ditambah yang terakhir ini ya, data kelima yaitu 11 dikurangi rata-rata 6 per banyak datanya yaitu 5. Tinggal dihitung. Nah, ini mengerjakan harga mutlak perlu diingat ya. Biar tidak saya terlalu banyak nulis, saya ingatkan dulu ya. Harga mutlak itu pengertiannya bagaimana sih ya? Ya, kalau bahasa sederhananya harga mutlak itu mempositifkan suatu bilangan. Jadi harga mutlak dari bilangan negatif 2 itu hasilnya kan sama dengan 2 ya. Ya, harga mutlak dari bilangan positif ya tentunya tetap kalau harga mutlak 2 tetap 2 hasilnya begitu ya. Itu yang perlu diingat tentang harga mutlak. Sekarang baru kita akan kerjakan. Lanjut kerjanya di sini harga mutlak 2 kurang 6 kan negatif 4. Harga mutlaknya berarti 4 ya. Ditambah harga mutlak dari negatif 3 ya jadinya ya. Sama dengan 3 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 5 per 5. Hasilnya akan sama dengan 4 tambah 3, 7, 7 tambah 2, 9 tambah 5, 14 per 5. Sama dengan berapa? Sama dengan 2,8. Ya, kita dapatkan hasil 2,8. Saya kira cukup mudah untuk data tunggal ya. Rumusnya diterapkan pada data tunggal cukup mudah. Oke, lanjut. Biar tidak terlalu lama ini tentang atau kita akan terapkan untuk data kelompok sekarang ya, khususnya data berdistribusi frekuensi ya. Nah, saya menggunakan
Microsoft Excel sebagai bantuan ya, lagi-lagi ya, karena cukup banyak perhitungan ya. Cukup banyak perhitungan, jadi kalau manual bisa saja tapi terlalu lama ya. Biar lebih efektif kita pakai Excel salah satunya. Nah, saya ingatkan kembali seperti biasa ya, biar tahu arahnya kemana ini. Simpangan rata-rata, ya simpangan rata-rata itu rumusnya kan untuk data kelompok ya. Sigma dari FI kali kali harga mutlak XI dikurangi X bar per sigma FI. Dalam rumus kalau diperhatikan di sini ada 2 sigma ya. Yang termudah kan yang penyebutnya ya, sigma FI, dijumlah dari F gitu ya. Tapi belakangan saja. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pada rumus ada unsur-unsur yang belum diketahui enggak gitu ya. Ada FI di sini. FI udah diketahui di soal. Dah ya, ada XI. XI ini yang belum diketahui di soal ya. Kita perlu nambahkan XI nanti ya. Kemudian ada X bar yang ternyata perlu dicari terlebih dahulu. Sama halnya yang data tunggal. Oke, satu persatu. Kita akan munculkan XI dulu ya. Kita akan munculkan XI dulu. Saya akan buatkan tabel bantu di sini. Saya buatkan tabel bantu. Nah, saya tandai begini biar tahu bahwa ini tabel bantu ya, di luar tabel pada soal. Saya berikan judul apa nih? XI ya. XI. Ya. Untuk mencari XI ya, data tengah. Jadi X itu adalah data tengah dari kelas intervalnya. Bisa dicari dengan menjumlahkan batas intervalnya. Jadi sama dengan A2 ditambah dengan B2. Ini kita akan bagi 2 ya. Karena kita membagi dua hasil penjumlahannya, saya kurungkan dulu nih penjumlahannya, baru kita bagi atau per 2 nih ya. Baru di enter. Ya. Tuh. Jadi kita sudah mendapatkan X1 ya, atau data tengah dari kelas interval pertama. Untuk mencari data tengah kelas interval yang kedua sampai dengan yang ketujuh, itu tidak perlu kita cari dengan memasukkan rumusnya satu persatu ya. Nah, ini enaknya di Excel, jadi kita drag ya, pojok kanan bawah yang pertama, kemudian kita drag sampai dengan kelas interval ke-7 nih ya. Nah, hasilnya sudah kelihatan untuk semua kelas. Ya, hasilnya akan sudah kelihatan untuk semua kelas. Nah, ini kita sudah dapat SI. Sekarang tinggal mencari X bar-nya dong ya. Nah, mencari X bar, saya ingatkan kembali nih ya. Ini materi udah dapat sebelumnya sih sebenarnya. Cuman saya ingatkan kembali bahwa mencari X bar atau rata-rata itu kan rumusnya adalah sigma apa? FI kali XI per sigma FI. Jadi kita harus cari dulu perkalian antara F dengan X-nya. Tambahkan kolom bantu lagi. Ini ya. Tambahkan kolom bantu lagi. Nah, ini kolom bantu untuk F kali X. FI kali XI. FI kali XI ya. Nah, itu tinggal dicari untuk satu kelas interval saja ya, sama dengan F-nya adalah 2 di sini ya, C2 dikalikan dengan 55 ya, atau D2 ya. Tinggal di enter, kemudian kita akan drag lagi sampai kelas interval yang ke-7. Nah, ini adalah hasil dari FI kali XI-nya. Dari rumus X bar, nah sudah nih ya, sudah bisa kita cari ya. Jadi saya buatkan di sini deh. Nah, di sini saya buatkan kolom
atau tabel baru untuk hasil-hasilnya nih ya. Hasil yang pertama ya adalah X barnya. X bar sama dengan, nah sesuai dengan rumus sigma FIXI. Ini belum kita cari kan ya. Sigma FIXI ini ya ini. Kita buat paling bawah dari kolom FIXI-nya dengan menjumlahkan semua data. Ini di cancel dulu ya, sama dengan cari jumlah dengan formula sum ya, atau ditulis sum, kita blok data yang kita akan jumlahkan, tinggal di enter. Nah, diperoleh 3800. Kemudian kita perlu sigma FI, atau tarik aja nih ya, karena masih dalam satu baris, kita tarik sampai dengan ya di bawah F ya, paling bawah ya. Tapi ini sigma X-nya kan nggak perlu nih ya, tinggal di delete saja. Nah, sekarang kita bisa cari X bar-nya. Jadi ini sigma FIXI ya. Sigma FIXI ini ya. Sigma FIXI kita bagi, ya ini 3800. Nah, kita bagi dengan 50 ya. 50 ini adalah sigma apa? Sigma FI-nya kan begitu ya. Sudah, tinggal di enter. Nah, diperolehlah rata-ratanya 76. Baru dapat rata-rata ya. Mencari simpangan rata tidak hanya itu. Perhatikan rumus simpangan rata-rata. Yang ini ya. Bahwa ada 2 sigma ya, yang di atas dan di bawah ya. Pembilang dan penyebut. Kalau penyebut sudah tahu ya, sigma FI kan 50. Tinggal mencari sigma yang pembilang ya. Sigma FI kali X bar, kali harga mutlak XI kurang X bar. Tapi ini harus kerjakan satu persatu. Kita cari apa dulu nih? Kita cari harga mutlak daripada XI kurang X bar ya. Jadi saya berikan tabel bantu lagi. Ini saya namai harga mutlak XI ya. Seri XI dikurangi dengan X bar. X bar. Nah, saya beri nama seperti itu, kolom bantunya. Sekarang kita akan cari ya, untuk interval yang pertama. Kelas interval pertama, jadi harga mutlak. Nah, untuk harga mutlak di sini formulanya itu bisa dituliskan sebagai absolut ya, atau ABS dalam hal ini disingkatnya. ABS dari siapa? Dari hasilnya XI kurang X bar. XI dalam hal ini X1-nya ya, yaitu 55 dikurangi dengan X bar. Nah, karena X barnya di sini tidak berjalan karena tetap konstan 76, ini kita kunci ya. Nah, ini isikan diupdate oleh simbol dolar nih. Tuh. Tinggal di enter. Oke. Nah, langsung dapat positif 21. Harusnya ini negatif 21. Tapi kan sudah absolut, agak sudah dimutlakkan, jadi positif ya. Kita akan perlakukan untuk semua kelas ya, untuk semua kelas. Drag pojok kanan bawah sampai dengan kelas ke-7. Nah, kita sudah mendapatkan ya, sekali lagi kita sudah mendapatkan harga mutlak XI kurang X bar. Oke, belum cukup karena kita harus sampai pada FI kali harga mutlak ya, kali harga mutlak XI kurang X bar. Kita copy ya, tinggal kita isi FI di sini ya, cari ya, FI kali harga mutlaknya begitu ya. Udah, langsung saja biar tidak terlalu lama. Sama dengan ini untuk F1 2 kita kalikan dengan
hasil harga mutlaknya yaitu 21 ya. Enter. Drag kembali sampai kelas ke-7. Ya. Oke. Dan sekarang baru kita bisa hitung daripada SR-nya, simpangan rata-ratanya. Saya buatkan di sini berbarengan dengan hasil X bar tadi. SR, nah itu ya, sama dengan, nah ini kita formulakan ya. Oh ya, sigma daripada FI kali X harga mutlaknya ini belum nih ya. Saya drag saja yang ini. Ya, saya drag saja. Oke, tapi terhalang, saya geser dulu. Nah, kita drag saja boleh. Ini 84-nya di delete saja karena tidak perlu informasinya ya. Nah, 350 inilah yang disebut dengan apa? Sigma FI kali harga mutlak XI kurang X bar. Udah nih, kita ulang ya. Sama dengan ini 350 kita bagi dengan sigma FI yaitu 50 ya. Salah ya. Sorry. 350 kita bagi dengan 50 ya. Tinggal enter, diperoleh hasil tuh 7 dan inilah yang kita cari. Nah, dia hasilnya adalah 7. Selesai. Oke. Jadi kurang lebih gitu, nanti bisa kita ekspor ke Word agar lebih bagus tulisannya. Jadi tabelnya ini kita ekspor ke Word atau kalian mau salin dalam lembar jawaban silakan ya. Saya kira dengan Excel akan sangat-sangat membantu dibandingkan kita menghitung manual ya. Oke, sekian dulu. Jadi untuk kali ini kita hanya membahas simpangan rata-rata. Terima kasih.